Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda secara umum, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Tidak pernah beliau memberikan pengecualian yang dengannya dapat kita pahami bahawa tidak ada bid'ah hasanah. Sebab kalau ada bid'ah hasanah, mana qawaid dan dawabitnya untuk kita tetapkan sesuatu perbuatan itu masuk ke dalam bid'ah hasanah. Adapun yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, bukanlah bid'ah secara syar'iyyah, tapi bid'ah secara lugawiyah. Jadi kita harus bisa memahami, karena bid'ah itu bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab. Orang Arab sering mengucapkan lafaz bid'ah. Harus didudukkan apakah ucapan bid'ah itu bid'ah syar'iyyah atau lugawiyah. Secara lugah, lampu, pengeras suara dan lain-lain bid'ah secara lugah, bukan secara syar'iyyah. Jadi harus kita pahami dengan baik. Perkataan Umar adalah bid'ah secara lugawiyah. Karena apa yang ditambah dari apa yang dilakukan oleh para sahabat. Rasulullah SAW salat di masjid, Rasulullah SAW salat berjamaah. Telah ada contohnya dari Rasulullah SAW. Umar tidak membuat yang baru. Adapun tadi dibawakan bahwa Umar memerintahkan salat 20 rakaat, langsung dari Umar itu tidak ada perkataan yang seperti itu. Tapi ada riwayat dikeluarkan oleh Imam Malik di kitabnya Al-Muwatta bahwa pada zaman Umar bin Khattab manusia salat 20 rakaat. Setelah membawakan ini, maka Imam Malik membawakan riwayat yang lain, di mana Umar bin Khattab memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk mengimami manusia salat 11 rakaat. Kata ulama secara isnad, maka riwayat yang pertama dhaif, terputus sanadnya. Jadi kita harus bahas Pak secara ilmiah. Tentu tidak cukup waktu di sini untuk membahasnya. Dengan ilmu, dengan bukti pembuktian ilmiah. Semuanya harus ada pembuktian ilmiah. Sebab mengucapkan sesuatu, membantah sesuatu, hal yang sangat mudah sekali, siapapun bisa melakukannya. Anak kita pun bisa melakukannya untuk sekedar membantah. Tapi pembuktian ilmiah, kita harus punya pembuktian ilmiah secara ilmu dan diuji. Dan itu perlu majelis khusus per masalah yang akan kita bahas. Atau di antara saudara-saudara ada yang mau membahas khusus dengan saya berdua kapan waktu, atau dengan Ustaz Yazid, ahlan wa sahlan. Kita duduk, kita bahas. Di hadapan kita ada kitab-kitab para ulama, kita bahas sesuai dengan tariqah ahli ilm. Sangat bagus sekali, sangat menarik sekali, dan begitu ilmu. Kalau hanya mengucapkan au,
Saya kira anak-anak kita juga mampu. Ini kita majelis ilmu, bahas ilmu, bahas ilmiah. Jadi tidak lengkap, tentu kan terbatas. Saudara-saudara punya kebebasan. Saya di sini membahas, membukakan suatu permasalahan, pembahasan tidak berarti langsung saudara harus ikut, tidak. Bahas ilmu. Kita bebas dari asabiyah. Bebas. Tidak ada la ikraha fid din. Tapi semuanya harus pembuktian ilmiah. Dan ini sering kami lakukan. Ya, maka itu saya katakan tadi yang Bapak terakhir bawakan, itu nggak ada riwayat seperti itu, nggak ada. Adapun salat tarawih jumlah rakaatnya ada khilaf ilmiah di antara para ulama. Khilaf ilmiah di antara para ulama dari jurusan riwayat dan dirayatul hadis. Karena itu harus kita masuk ke dalam pembahasan hadis. Kalau kita masuki ruang itu, saya bicara tentang munqati, tentang mursal, tentang mudallis, tentang dhaif, akan panjang. Di antara saudara-saudara barangkali belum ada yang mengerti. Ada yang mengerti, ada yang setengah mengerti. Tapi yang intinya adalah permasalahannya bid'ah. Nah, ini perlu kita uji. Kalau ada bid'ah hasanah, maka mana, saya bertanya, qawaid dan dawabitnya itu apa? Apakah setiap perbuatan baik itu boleh kita masukkan dalam bid'ah hasanah? Bolehkah kita sebelum sholat tarawih azan dan qomat dulu? Boleh? Saudara siap melakukannya nanti? Bukan hanya ngomong, lakukan nanti. Saya mau lihat dengan mata kepala saya. Karena azan dan qomat hasanah yang terbesar. Apakah setiap perbuatan baik itu masuk dalam bid'ah hasanah? Boleh kita masukkan dan dikatakan bid'ah hasanah? Maka itu tidak ada qawaid, tidak ada dhawabit. Oleh karena itu berkatalah Al-Imam Asy-Syafi'i, man istahsana faqad syara'a. Man istahsana faqad syara'a. Ini merupakan kaidah yang sangat besar. Barang siapa yang menganggap baik sesuatu perbuatan, dia telah membuat syariat baru. Ini Syafi'i yang mengatakan, bukan saya nukil. Berkata Imam Malik, man ibtada'a bid'atan hasanatan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah. Li'anna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum. Man ibtada'a bid'atan yaraha hasanatan. Lihat, barang siapa yang membuat bid'ah dan dia menganggap bid'ah itu bid'ah hasanah, faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah. Maka sesungguhnya dia telah menuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati syariat. Mengkhianati syariat. Kenapa? Kata Imam Malik, kenapa? Harus ada pembuktian ilmiah. Kenapa? Li'anna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum. Karena Allah berfirman, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Maka kalau ada bid'ah lain lagi, ada ajaran lain lagi, kita telah memberikan catatan kaki terhadap firman Allah. Kita buka Quran surat Al-Maidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah katakan pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Maka kita memberikan catatan, belum. Ada ini satu, ada dua, ada tiga, sampai ribuan. Ini memberikan istidrak, catatan kaki terhadap Rabbul Alamin. Ini yang berkata Imam Malik, bukan Abdul Hakim. Man ibtada'a bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan
khana risalah. Karena itu tidak ada qawaid dawabitnya. Pertanyaan tadi dari LDI bahwa ini tentang dibukukannya Al-Quran. adapun dibukukannya Al-Quran, ini bukan bid'ah. Siapa yang mengatakan ini bid'ah lalu dimasukkan dijadikan dalil bid'ah hasanah? Tidak. Karena Al-Quran memang telah diperintah untuk dibukukan. Salah satu nama Al-Quran Al-Kitab. Apa arti Al-Kitab? Ad-Dhamm wal-Jam'u, mengumpulkan. Rasulullah SAW perintahkan untuk ini. Dan itu pertama. Yang kedua, ijma' sahabat jadi hujjah dalam agama. Yang ketiga, sunnahnya al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Bukan kita, jangan dikiaskan antara kita dengan sahabat. Ini dalam ilmu usul namanya qiyas farid, qiyas ma'al farid. Qiyas yang berbeda dengan apa yang dikiaskan. Adapun nuktat itu memudahkan orang. Asalnya bahasa Arab gundul, nggak ada titik, nggak ada apa-apa. Kalau sampai sekarang begitu, saya dan penanya dan antum semua nggak bisa baca. Nggak ada titiknya, dimudahkan. Masalihul mursalah namanya kata ulama dalam ilmu usul. Bukan bid'ah lalu dimasukkan bid'ah hasanah. Ini mencari-cari. Walhasil tidak ada satupun perkataan dari sahabat yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Tidak ada dari tabi'in, tidak ada dari tabi'ut tabi'in, tidak ada dari a'immatul arba'ah. Yang ada sebaliknya tadi saya bawakan dua kaul dari perkataan Syafi'i dan gurunya Al-Imam Malik. Sebab kalau ada, maka jadilah agama ini buah tambahan manusia. Maka saya tantang, berani tidak azan dan qomat sebelum sholat tarawih? Kalau itu bid'ah hasanah, lakukan di hadapan manusia. Kita mau tahu apa tindakan manusia kepadanya. Tidak ada. Karena itu hasanat. Kenapa tidak boleh? Jawabnya tentunya karena tidak ada sunnah dari Rasulullah SAW. Nah, jawabannya adalah jawaban para ulama.